Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monari Desyabina dari kelas 2N Manajemen SDM dengan NPM 12102039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran organisasi atau bisa juga disebut dengan organizational learning. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Pembelajaran organisasi atau organizational learning. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Selanjutnya yaitu pengertian organisasi pembelajaran menurut para ahli. Beberapa ahli merumuskan pengertian organisasi pembelajaran. Menurut C. Marlin Viol and Marjo Allies tahun 1985, organisasi pembelajaran memiliki arti sebagai proses meningkatkan tindakan melalui pengetahuan dan pemahaman yang lebih. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap individu harus selalu belajar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang nantinya akan berpengaruh pada tindakan yang dilakukan dalam organisasi. Kemudian menurut George P. Huber tahun 1991 menambahkan bahwa organisasi pembelajar adalah sebuah entitas belajar yang memproses informasi sehingga dapat mengubah perilaku individu menjadi lebih baik. Dari pengertian ini dapat menunjukkan bahwa hasil dari belajar dapat mengubah perilaku individu dalam suatu organisasi menjadi lebih baik. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama yaitu proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu berpikir sistem, di mana berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Kemudian yang kedua yaitu ada personal mastery, di mana upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga ada mental model, di mana kemampanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat ada membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberikan inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu tim pembelajaran, di mana pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Materi selanjutnya yaitu teori pembelajaran dalam organisasi. Teori pembelajaran dalam organisasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner, di mana kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Selanjutnya ada model pembelajaran masyarakat. Model pembelajaran masyarakat ada 4. Yang pertama yaitu proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua, proses mengingat atau retention process. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Dan yang terakhir yaitu proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process. Selanjutnya, cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran.
Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran, yang pertama ada penguasaan pengetahuan, yang kedua distribusi informasi, yang ketiga interpretasi informasi, dan yang terakhir pengingatan organisasional. Cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran, yang pertama pembelajaran analitis, yang kedua pembelajaran sintesis, yang ketiga pembelajaran eksperimental, yang keempat pembelajaran interaktif, yang kelima pembelajaran struktural, yang keenam pembelajaran institusional. Selanjutnya, karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang terakhir, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Menurut Kaufman dan Senge tahun 1994, organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran, diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Rentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut. 21-40% organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. 40-60% organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 60-80% organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 80-100% organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, bisa dengan membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, dan investasi dalam pembelajaran, kemudian mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang kedua, ada bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, dengan menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Yang terakhir, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Ada implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian organisasi. Dan yang terakhir, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.